Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita, saudara. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu, biarlah hadiratmu memenuhi setiap hidupku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu penuhi setiap kami. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Mari kita sembah Dia, saudara. Musik pujikan lagu. Mari menyembah Tuhan. Penuhi setiap kami, Tuhan, dengan hadirat-Mu. Kami datang dengan membawa sembah kami, pujian kami. Hadirat kudusmu penuhi baitku,
setiap kami baik-baik-Mu Tuhan. Datang menyembah lebih lagi bahwa segenap rohmu penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Mari lebih lagi bahwa segenap panggil namanya Yesus. Kau berarti buat kami, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus, segalanya. Panggil namanya lebih lagi. Mari panggil dengan nama. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Kau berarti bagiku, Yesus. Tiada yang lain. Kau segalanya. Kau segalanya.
segalanya bagiku. Kau segalanya buat kami Tuhan. Tiada yang lain. Kau yang satu-satunya yang menjadi juru selamat kami, satu-satunya yang menjadi andalan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus. Di setiap kami datang dengan membawa pujian kami, hormat kami kepadamu, Allah yang hidup. Bagimu hormat, bagimu pujian, kemuliaan, kejayaan. Hanya bagimu
sembah kami. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak Kami mau memilih untuk selalu datang di hadirat-Mu Tuhan. hanya yang paling berharga. Terus diam dalam hadirat-Mu, menyembah Kau Engkau. Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord, kami ingin selalu dekat Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kau sungguh berharga bagi kami Tuhan, oleh karena itu kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik terus selama-lamanya. Kau takkan pernah terganti dalam hidup. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Oh, milih-Mu bagian yang terbaik selamanya, Kau takkan terganti. Harta yang paling berharga
bersyukur Tuhan pagi hari ini boleh bersama-sama menyembah Engkau dan nikmati hadirat-Mu. Dan kami boleh bersama-sama dikuatkan lewat pujian penyembahan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman, kami percaya firman jadi pelita dan terang bagi kaki kami Tuhan. Benih-benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan yang mendengar seru doa kami, Tuhan yang memberkati bangsa ini, Tuhan yang melawat bangsa ini dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan bangsa ini makin hebat, makin luar biasa. Pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang takut akan Engkau, memimpin dengan hikmat-Mu Tuhan. Hingga kesejahteraan boleh dirasakan secara rata atas masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan di Efrata, biar gelombang rohani selalu terjadi di gereja ini. Lawatan Tuhan dahsyat atas gereja-Mu Tuhan. Gereja ini boleh membawa terang-Mu, gereja ini boleh menjadi bau harum buat sekitar, bahkan kota Semarang ini. Diberkati para pemimpin-pemimpin kami, khususnya Tante Trivena Karunia Jaya sebagai Gembala Penasehat, beserta dengan juga Bapak Ibu Gembala Sidang kami. Tuhan pakai makin indah, makin luar biasa. Engkau memberikan pewahyuan yang selalu baru kepada para pemimpin-pemimpin kami, hingga kami boleh bergerak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkarya makin luar biasa di gereja ini. Orang-orangnya hidup saling mengasihi. Kami bergandeng tangan bersama-sama menjadi tubuh Kristus yang menyatakan kehendak-Mu lewat pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, kami boleh bersama-sama saling membangun, saling menguatkan dengan perkataan kami Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk membawa umat Tuhan alami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Hikmat-Mu ada pada setiap kami Tuhan. Dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau sama-sama mengerjakan dengan kerjasama. Kami mengerjakan dengan saling gotong royong satu dengan yang lain, hingga kami sebagai hamba-hamba-Mu Engkau makin pakai semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan mengubah hidup kami, Tuhan menuntun kami di sepanjang hari ini, hingga hidup kami jadi makin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sharing akan kebenaran firman Tuhan yang kiranya memberkati kita semua dan semakin membawa kita lebih mengenal Tuhan dan hidup dalam perkenanannya senantiasa. Bersyukur kepada Tuhan juga dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan di pagi hari ini dan juga memberkati kita semua. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema persekutuan yang memberkati, yaitu Komsel. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di Komsel kita banyak belajar bagaimana bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di Komsel juga kita bisa semakin mengenal akan kasih Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di Komsel juga kita boleh bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman, sehingga saudara seiman juga mendukung kita di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita bisa mengenal banyak pribadi orang per orang. Kita banyak mengenal karakter hidupnya. Kita boleh mengenal bagaimana hidup perkenanannya kepada Tuhan, dan bagaimana juga Tuhan yang memberkati hidupnya selama dia hidup bersama-sama dengan Tuhan dan bertumbuh bersama di Komsel. Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan juga kita banyak pelajari di Alkitab melalui Komsel. Ya, kita banyak mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan di hidup kita melalui sharing firman Tuhan di saat kita berkomsel. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan bisa menolong, bahkan memberkati kita di saat-saat sulit,
di saat-saat kita membutuhkan penyertaan Tuhan itu, dan kita percaya melihat firman itu sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Di Alkitab juga kita boleh mengenal dan mengerti bagaimana Tuhan boleh disenangkan melalui kehidupan kita. Di saat kita berkomsel, kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, di komsel kita banyak pelajari bagaimana memuji, menyembah Tuhan yang menyenangkan hatinya. Bagaimana berdoa yang sungguh-sungguh, berdoa yang tidak perlu mungkin banyak kata-kata, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia. Dan di saat kita meminta dengan rendah hati kepada Tuhan. Dan percaya, belajar, kita juga bisa melihat jawaban doa di setiap kehidupan kita. Kita dapat di mana? Di komsel, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan iman kita dalam hidup Kristen ini, Bapak Ibu Saudara, sangat penting. Karena di dalam komsel itu kita akan melihat dan menyadari diri sendiri kita. Apakah pertumbuhan iman kita sebagai seorang Kristen yang taat kepada Tuhan sudah sesuai dengan tracknya, sudah bertumbuh dengan benar, tertanam dengan akar yang kokoh. Karena di komsel kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Apakah kita tipe orang yang suka berpindah-pindah? Kalau tanaman sering-sering dipindah-pindah tempatnya, Bapak Ibu Saudara, tanaman itu tidak sehat. Pertumbuhannya akan sulit dan kemungkinan bisa mati. Tapi ketika kita setia di komsel, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengerti kehidupan kerohanian kita. Kita bertumbuh berakar kokoh yang kuat dan bertumbuh semakin ke atas dengan daun yang lebat, dengan buah yang lebat. Ada karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bertumbuh dalam hidup Kristen, kita butuh iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, iman yang bagaimana? Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada dalam keadaan yang sulit. Tuhan mungkin bisa mengizinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah keluarga, anak-anak? Bapak Ibu Saudara, itu semua Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau melihat pertumbuhan iman kita. Tetapi juga Tuhan mau melihat bagaimana komsel kita. Apakah benar-benar komsel yang mendukung, yang membantu pertumbuhan kerohanian kita di saat-saat kita berada dalam kesulitan. Yuk kita belajar bagaimana hidup yang berkomsel, yang Tuhan berkenan. Tidak hanya sekedar kita mengerti firman, kita tahu apa yang kita doakan, kita harapkan Tuhan pasti akan beri jawaban. Tetapi di dalam komsel kita juga perlu belajar untuk saling memberkati. Amin. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sesama anggota komsel, komunitas kecil di dalam gereja, di mana kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, saatnya kita untuk saling memberkati, yaitu bertolong-tolongan menanggung beban. Di mana satu anggota komsel mengalami kesusahan, maka satu komsel itu, seluruh anggota merasakan beban yang diderita oleh teman komselnya. Disinilah indahnya komsel itu, Bapak Ibu Saudara.
mungkin kita bisa mendoakannya. Mungkin kita bisa memberikan nasihat. Mungkin kita bisa memberi jalan keluar. Tetapi saatnya juga ketika Tuhan memperlihatkan kepada kita bebannya, mungkin tidak hanya dukung doa, meminta nasihat yang baik, yang memberi solusi dalam masalah kehidupannya, tetapi mungkin juga itu berkaitan dengan materi. Mari kita saling memperhatikan di komsel kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada yang berkekurangan, disitulah saatnya kita mempraktikkan iman untuk memberkati saudara kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ketika kita mendengar ada orang yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita tidak hanya doa, tidak hanya nasihat, tidak hanya tenaga, dan kita tahu orang tersebut memang membutuhkan dalam bentuk materi. Disinilah tantangan iman kita. Tuhan mau lihat apakah kita adalah hamba uang atau seorang yang mengasihi Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita. Membantu seseorang dalam hal materi bukan hanya soal jumlah, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga di 2 pagi ini, membantu seseorang itu harus dengan rela hati. Ya, bukan soal jumlahnya, tapi dengan rela hati, dengan sukacita, dengan bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hari ini, nanti setelah 2 pagi ini, kita akan merayakan HUT Komsel. Melalui apa? Jalan sehat. Beberapa komsel mulai dari 6:30 pagi ini, nanti setelah doa, mereka akan mulai berkumpul di posnya masing-masing. Untuk mereka mulai mengatur tempat mereka boleh sarapan pagi dulu, kemudian mereka akan berbagi sesuatu dengan orang-orang yang di sekitar. Wah, saya melihat komsel-komsel begitu bahagia, begitu sukacita untuk mengadakan acara ini. Mereka tahu selain mereka mendapatkan tubuh yang sehat dengan mengikuti jalan sehat yang ada, mereka juga diberikan Tuhan kesempatan untuk berbagi, menjadi berkat dengan orang-orang di sekitarnya. Wow, mereka berkata, kami mau membawa makanan. Wah, kami mungkin nanti akan ngatur, wah, berapa banyak ya makanan yang harus kita berkati kepada orang-orang. Dan saya tidak tahu juga, mungkin dari antara mereka komsel-komsel ini akan berbagi, mungkin dalam bentuk uang, mungkin tidak sedikit, atau seberapa pun mereka mungkin bisa lakukan. Tapi itu didasari dari apa? Dari hati yang rela, dari hati yang penuh sukacita, penuh syukur karena berkat Tuhan yang diberikan. Mari Bapak Ibu, kalau komsel-komsel sudah bergerak untuk memberkati orang-orang di sekitar, saatnya kita juga boleh melihat di sekeliling kita. Mulailah
dari komunitas sel kita, dari komsel kita. Coba lihat teman-teman kita. Adakah mereka berkekurangan? Mungkin kita tidak bisa berikan dalam bentuk uang, materi. Tapi mungkin kita bisa bantu dalam bentuk usaha, pekerjaan. Memberikan modal mungkin sedikit, tidak sedikit. Atau mungkin juga kita bisa membantu selama masa dia sakit, apa yang bisa kita bantu? Mungkin biaya pengobatannya. Beberapa waktu yang lalu salah satu jemaat berkata, "Pak, dukung dalam doa. Saya butuh uang sekitar 1 M untuk pengobatan saya." Ya puji Tuhan, memang sudah ada yang membantu sekitar 10 juta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, uang 1 miliar mungkin itu bagi orang tertentu, wah sangat banyak. Dari mana uangnya? Tapi mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, uang 1 miliar itu mungkin itu bukan sesuatu yang sulit. Karena Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan tabungan, dengan simpanan yang berkelimpahan. Ya, ini saatnya. Mari kita lihat sekeliling kita. Jadi kita pribadi-pribadi yang benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Percaya, setiap taburan kita, setiap berkat yang kita berikan kepada orang lain, Tuhan pasti akan melihat. Dan Dia pasti tidak akan membiarkan taburan kita sia-sia. Tapi taburan kita akan bertumbuh. Dan semakin bertumbuh, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Karena Tuhan menyediakan setiap benih-benih taburan yang kita butuhkan untuk kita semaikan kepada orang lain, untuk orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, berbagi itu indah dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Dari 2 foto ini mewakili komsel-komsel, pribadi-pribadi yang memberkati orang lain. Ada yang sakit dikunjungi, diberikan apa yang bisa menjadi kerinduan orang tersebut. Mungkin kita tidak bisa memenuhi 100% kebutuhannya selama dia sakit. Tapi segelas air putih, kata firman Tuhan, bagi hambanya, bagi orang yang membutuhkan, itu sungguh melegakan dahaganya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa memberi bingkisan yang besar, tetapi ketika mereka menerima bingkisan dari kita yang memberikan dengan tulus hati, mereka sangat bersyukur. Mungkin beberapa hari ini mereka merindukan apa yang ada di dalam bingkisan kita. Dan itu sukacitanya sangat besar dalam hidup mereka, saudara yang dikasih Tuhan. Mari, berbagi itu indah dan menyukakan hati Tuhan. Ini momennya untuk kita menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain, menunjukkan cinta kita kepada orang lain, sehingga orang lain boleh melihat bahwa Yesus benar-benar tinggal dalam hidup kita. Dan Yesus itu mengasihi semua orang. Dia melihat kita yang suka berbagi berkat Tuhan, dan itu menyukakan hatinya. Selamat berkomsel dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Di ulang tahun Komsel hari ini, perayaannya dimulai hari ini dalam lomba jalan sehat, berbagi berkat Tuhan. Dan nanti di tanggal 6 Oktober di hari Jumat kita merayakannya dengan lebih lagi. Mari bagikan kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu dapatkan selama berbagi berkat, ikut mengikuti lomba jalan sehat. Ada banyak penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini.
yang menjadi kesaksian yang bisa saja memberkati teman-teman kita yang lain. Ayo kita hadiri Festival Komsel di tanggal 6 Oktober di hari Jumat nanti. Ajak teman-teman, ajak keluargamu, ajak mereka yang belum berkomsel, mereka yang belum punya komunitas, supaya mereka merasakan juga indahnya komsel itu dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, tunjukkan kasih-Mu kepada setiap orang. Tunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tunjukkan bahwa pertumbuhan kerohanian-Mu semakin indah. Dan saatnya Engkau mengeluarkan buah untuk orang lain boleh menikmati berkat Tuhan, yang mereka juga mungkin rindu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui kita, orang-orang yang dipakainya untuk memberkati lebih banyak lagi pribadi-pribadi, dan kita boleh menyaksikan betapa Tuhan mengasihi hidup mereka juga. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Rudi Nurjanto Kusuma, untuk menutup dalam doa dan memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Tanamkan itu dalam hati kami. Tolong kami menjadi umat yang mau tergabung di dalam komunitas-komunitas sel yang ada di gereja kami. Biarlah kami antusias mengikutinya, dan bahkan kami bertumbuh bersama-sama lewat komsel-komsel itu untuk menjadi saksi-Mu Kristus buat orang-orang di sekitar kami yang perlu kami jangkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapa Pendeta Saimian. Pakai kehidupannya lebih dahsyat di hari-hari mendatang. Kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang besar Kau berikan pada hamba-Mu ini, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dalam segala aspek hidupnya. Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu ini. Kami serahkan juga pelayan-pelayan-Mu yang lain sudah terlibat di dalam saat teduh pemuritan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kalau sebentar Tuhan, jalan sehat dalam rangka HUT Komsel Efrata Community akan dimulai hari ini, pagi ini. Bila Tuhan beserta, Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan menolong Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan apapun. Berikan damai sejahtera, sukacita lewat acara ini. Nama-Mu dipermuliakan, dan umat-Mu Tuhan
dipenuhi dengan sukacita ilahi dan damai sejahtera dari Engkau dengan mengikuti acara Jalan Sehat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan jalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.